Halo Onshadow Squad, bertemu lagi dengan saya Putra Onshadow dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Baca Sendiri di belakang saya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk let's mulai. Kita bersama. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sekumpulan remaja sedang menuju ke sebuah pantai. Yang ini bernama Matt, yang ini Trevor, ini Paul, ini John, yang ini Nicky, ini Fat, ini Lauren, dan yang ini adalah Luke. Di pertengahan perjalanan, Matt mengatakan bahwa mesin mobilnya sedang kepanasan, sehingga ia terpaksa harus menghentikan perjalanan sampai mesin mobilnya kembali dingin. Setelah mereka semua menepi, Matt pun langsung memeriksa mesin mobilnya, sedangkan para cewek bergegas menuju ke semak-semak untuk buang air kecil. Namun saat Fat dan Lauren sedang asik buang air kecil, terlihat ada seorang pria tak dikenal melintas tepat di belakang mereka. Sedangkan di jalanan, Matt dan kawan-kawan dihampiri oleh dua orang polisi yang langsung bertanya apa yang dilakukan Matt dan kawan-kawan di tempat tersebut. Matt pun menjawab bahwa ia dan kawan-kawan hanya berhenti sejenak untuk mendinginkan mesin mobilnya. Mendengar hal tersebut, salah satu polisi yang bernama Bob mengatakan bahwa tidak jauh dari tempat tersebut ada sebuah pondok. Jadi Bob menyarankan agar Matt dan kawan-kawan segera menuju ke pondok tersebut untuk meminta bantuan pada penghuni rumah tersebut. Alhasil, Matt dan kawan-kawan pun segera menuju ke pondok tersebut. Sesampainya mereka semua di pondok, Matt pun langsung mengetuk pintu. Namun, tidak ada satu orang pun yang keluar dari pondok tersebut. Dirasa pondok tersebut tak berpenghuni, Trevor pun langsung masuk ke dalam pondok tersebut yang langsung diikuti oleh Matt dan kawan-kawan. Setelah mereka semua masuk ke dalam pondok, terlihat Luke langsung mengambil air dan langsung menuju ke mobil Matt untuk mendinginkan mesin mobilnya. Sedangkan yang lain mulai bersantai di depan rumah sambil minum minuman asoy. Saat mereka sedang minum minuman asoy, Nicky mengatakan bahwa di kabin tersebut sama sekali tidak ada sinyal. Mendengar hal tersebut, terlihat teman-teman yang lain tidak merisaukan hal tersebut. Di tempat lain, John yang tidak ikut minum minuman asoy terlihat sedang menggambar sesuatu di bawah pohon yang rindang. Melihat John sedang sendirian, Lauren yang ternyata sedari tadi sudah sangat sakni melihat John langsung mengajak John masuk ke dalam hutan. Sedangkan Fat yang juga sedari tadi sudah merasa sangat sakni melihat Luke langsung mengajak Luke untuk bercocok tanam di gudang yang ada tidak jauh dari rumah tersebut. Singkat cerita, Luke dan Fat pun langsung bercocok tanam dengan menggunakan gaya freestyle. Sedikit informasi, cara Luke dan Fat bercocok tanam tidaklah biasa. Mereka berdua bercocok tanam dengan gaya keplak-keplaan atau biasa orang bilang kul-pukulan. Sedangkan di hutan, Lauren yang sudah tidak sabar ingin bercocok tanam pun langsung membuka kaosnya. Namun, John yang melihat bola-bola kenyal milik Lauren sedikit pun tidak merasa tertarik. Alhasil, Lauren yang kecewa pun langsung kembali memakai kaosnya di balik sebuah pohon. Setelah selesai memakai kaosnya, Lauren yang melihat John sudah tidak ada di tempat tersebut mulai merasa sangat panik. Di dalam kamar, Nicky yang sedang berkeliling dihampiri oleh Matt. Nicky yang melihat Matt langsung mengajak Matt untuk bercocok tanam. Namun di sini, Matt menolak dikarenakan ia belum siap untuk melakukannya. Mendengar hal tersebut, Nicky pun nampak sangat kecewa. Di gudang, setelah Fat dan Luke selesai bercocok tanam, Fat pun lantas segera keluar dari gudang tersebut. Sedangkan di hutan, terlihat Lauren sedang berlari karena dikejar oleh seorang pria tidak dikenal. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Paul bertanya pada Nicky, mengapa Lauren dan John belum kembali dari hutan. Nicky pun menjawab bahwa mungkin saja mereka berdua sedang menikmati malam dengan penuh kebahagiaan. Tidak selang berapa lama, Luke datang sembari mengatakan bahwa ia akan segera mencari John dan Lauren di hutan. Dikarenakan sudah larut malam, mereka belum pulang juga. Dan Luke pun langsung pergi menuju ke hutan dengan mengendarai mobil miliknya. Di dalam rumah,
Fat, Nicky, dan Trevor yang sedang bersantai mendengar sebuah berita dari radio yang mengatakan telah hilang seorang gadis bernama Jennifer saat menuju ke pantai sebulan yang lalu. Dan sampai saat ini masih belum diketemukan. Mendengar hal tersebut, mereka pun sedikit merasa resah. Di ruangan lain, terlihat Paul dan Matt sedang membaca sebuah tulisan yang ada di dinding ruangan, yang merupakan sebuah ayat dalam Alkitab mengenai hukuman untuk seorang pendosa. Di hutan, terlihat Luke mulai mencari keberadaan Lauren. Tidak selang berapa lama Luke mencari, akhirnya Luke menemukan Lauren yang sedang duduk ketakutan di dalam hutan tersebut. Sedangkan di pondok, saat Matt dan kawan-kawan sedang menunggu Luke datang, terdengar suara pintu digedor. Namun saat Matt membuka pintu, terlihat tidak ada siapapun di depan pondok tersebut. Saat mereka semua sedang memeriksa sekeliling, Fat yang menyadari mobil Matt sudah tidak ada di tempatnya, lantas bertanya, "Di mana mobilmu, Matt?" Matt pun nampak sangat bingung, dan suasana pun menjadi mulai sangat mencekam saat mereka semua melihat tulisan di liveret di pintu pondok tersebut. Alhasil mereka pun langsung segera bergegas masuk kembali ke dalam pondok. Di dalam pondok mereka pun menjadi tambah ketakutan saat tiba-tiba listrik di dalam pondok tersebut padam, namun tidak dengan listrik yang menerangi gudang. Matt pun lantas mengatakan bahwa ia akan pergi keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah Matt pergi, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang seketika membuat Trevor, Paul, Nicky, dan Fat yang masih berada di dalam pondok merasa sangat panik dan ketakutan. Lalu Fat mengatakan bahwa di gudang ada sebuah mobil yang bisa digunakan untuk pergi dari tempat tersebut, dan mereka pun segera menuju ke arah gudang. Sesampainya di gudang, ternyata mobil yang dikatakan oleh Fat sudah tidak ada di tempatnya. Saat mereka sedang mencari senter, Paul menemukan beberapa SIM yang tergeletak di meja. Nicky yang menyadari bahwa salah satu SIM tersebut milik dari Jennifer, si cewek yang dinyatakan hilang melalui berita di radio, mulai kembali panik. Dan saat Trevor menyalakan senter, alangkah terkejutnya mereka semua karena melihat John dan seorang pria tua telah tewas tergantung di dalam gudang tersebut. Tidak selang berapa lama, terdengar suara pria tak dikenal menuju ke gudang. Paul yang menyadari hal tersebut langsung segera bersembunyi. Beruntung, pria tak dikenal tersebut tidak melihat Paul dan kawan-kawan. Setelah pria tak dikenal tersebut keluar, Paul mencoba memata-matai pria tersebut yang sudah masuk ke dalam pondok. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba kembali terdengar suara tembakan, yang otomatis membuat Paul dan kawan-kawan langsung berlari masuk ke dalam hutan. Namun sial, Trevor yang berjalan di depan malah jatuh di sebuah lubang yang sangat bau. Melihat hal tersebut, Paul pun berusaha membantu Trevor untuk keluar dari lubang tersebut. Namun, karena ada sebuah mobil yang mendatangi mereka, Paul, Nicky, dan Fat pun langsung bergegas bersembunyi di semak-semak dengan meninggalkan Trevor tetap berada di dalam lubang tersebut. Di semak-semak, Paul bersama Nicky dan Fat melihat seorang pria tak dikenal tadi membantu Trevor untuk keluar dari lubang. Namun, setelah Trevor sudah berada di permukaan, pria tersebut langsung menyerang Trevor sampai tumbang. Melihat hal tersebut, Paul dan yang lain pun langsung bergegas kembali berlari masuk ke dalam hutan. Di sebuah pondok tua di tengah hutan, Paul, Nicky, dan Fat yang sedang bersembunyi didatangi mobil pria tak dikenal tersebut. Paul pun lantas mencoba mengalihkan perhatian pria tersebut dengan berteriak-teriak di ruangan lain. Sedangkan Fat dan Nicky langsung keluar dari pondok tersebut. Paul yang melihat ternyata pria yang sedari tadi mengejarnya adalah Matt, langsung dikeplak Matt sampai pingsan. Di luar pondok, Nicky dan Fat yang sudah sampai di mobil Matt terlihat sangat terkejut dikarenakan mereka melihat Lauren sedang terikat di dalam mobil tersebut. Mereka pun langsung berusaha menyalakan mobil berniat untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun sial, tiba-tiba dari belakang muncul sebuah mobil yang langsung menabrak mobil mereka yang menyebabkan mereka semua pingsan. Pagi harinya, terlihat Paul yang baru terbangun di dalam pondok mencoba mencari temannya yang lain. Ia pun mulai masuk ke salah satu kamar. Di kamar tersebut, Paul mendapatkan sebuah foto keluarga pemilik pondok tersebut yang terdiri dari John, Luke, Matt, ayah Matt, dan kakak tertua mereka yang bernama Jono. Sampai di sini akhirnya semua sudah jelas bahwa ternyata orang tua yang tergantung bersama John semalam di gudang adalah ayah para psikopat pemilik pondok tersebut, dan yang telah menghabisi mereka adalah si Jono. Tapi kenapa ya Jono melakukan hal tersebut? Mari kita lanjut.
Tidak selang berapa lama, Matt datang menghampiri Paul sembari berkata bahwa ia dan seluruh saudaranya dari kecil dididik oleh ayahnya untuk menghabisi semua orang yang telah melakukan dosa. Dan dosa yang telah dilakukan oleh Trevor adalah selalu berbicara kotor, sedangkan Nicky telah mengajaknya bercocok tanam. Fred telah mengajak Luke bercocok tanam. John memiliki dosa yaitu telah melihat bola-bola kenyal milik Lawrence. Dan Lawrence telah mengajak John untuk bercocok tanam. Maka dari itu, ia harus menghabisi mereka semua. Paul pun lantas bertanya, mengapa Matt menghabisi ayahnya dan tidak menghabisi dirinya? Matt pun menjawab, itu dikarenakan ayahnya merupakan pemakai narkocoy. Sedangkan mengapa ia tidak menghabisi Paul? Itu dikarenakan Paul tidak melakukan dosa apapun. Mendengar hal tersebut, Paul pun lantas berlari keluar pondok untuk mencari semua teman-temannya. Namun sial, sesampainya di depan pintu, Paul yang terkejut melihat Luke langsung diserang oleh Matt sampai tumbang. Singkat cerita, di dalam hutan, Trevor dan Lawrence terlihat sedang disidang dan akan segera dihabisi oleh Matt dan juga Luke. Trevor yang mencoba melawan langsung dihabisi oleh Luke sampai tewas. Sedangkan Matt langsung menghabisi Lawrence yang sudah tidak berdaya sampai benar-benar tewas juga. Setelah itu, Luke pun langsung menuju ke mobil untuk mengambil Paul untuk segera dihabisi. Paul pun langsung diserang oleh Matt dan Luke sampai tumbang. Sedangkan di mobil, terlihat Fred dan Nicky sudah berhasil terlepas dari ikatannya dan langsung mencoba untuk kabur dari tempat tersebut. Luke yang melihat hal tersebut langsung berusaha mengejar mereka berdua, sedangkan Matt langsung menghabisi Paul sampai tewas. Di mobil, Luke yang sedang berusaha menangkap Fred dan Nicky langsung diserang oleh Jono sampai tewas. Ternyata Jono telah mengetahui bahwa Luke telah berbuat dosa karena telah bercocok tanam dengan Fred. Matt yang melihat Luke telah dihabisi oleh Jono langsung menyerang Jono sampai keduanya tewas secara bersamaan. Melihat hal tersebut, Fred dan Nicky pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Nicky dan Fred yang melihat ada polisi langsung meminta bantuan pada polisi tersebut. Alhasil, mereka pun dibawa kembali ke pondok dengan alasan untuk mencari barang bukti. Sesampainya di pondok, saat polisi sedang memeriksa pondok tersebut, Nicky dan Fred yang akhirnya mengetahui bahwa ternyata polisi tersebut merupakan saudara dari keluarga Matt langsung mengambil senjata yang ada di dalam pondok tersebut dan menghabisinya. Di akhir kisah, terlihat salah satu polisi yang sedang makan di luar pondok langsung dihampiri oleh Nicky dan juga Fred. Lalu, Nicky dan Fred memberikan sedikit tembakan pada polisi tersebut sampai polisi tersebut tewas. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian filmnya? Bagus atau tidak guys? Silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa kasih like guys ya, karena like kalian itu sangat penting untuk channel ini. Oke guys, thanks for watching this video and stay on Zero Squad. Enjoy your life like a king guys. Bertemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. And bye guys. Oke, minum dulu. Yang kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Cinta akan ku jaga selamanya, hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini, karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia selamanya, seutuhnya kau dan aku untuk
selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia.